Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan review jurnal 2 paper sistem enterprise. Nah, anggota kelompok kami itu ada Ega Nanantola Ridai, ada saya Sultan Mutrayan, dan Pujal Vina. Nah, review jurnal pertama. Jadi detail jurnalnya itu judul jurnalnya itu yaitu Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan atau ERP di Pendidikan Tinggi, Tinjauan Literatur dan Implikasi. Nama jurnalnya itu International Journal of Human and Social Science. Volume dan halaman jurnalnya itu ada yaitu volume 6 halaman 395 sampai 399. Tahun terbitnya itu 2010, penulisnya itu Ahad Abu Gabah dan Louis Sanzogni. Abstraknya itu isinya seperti ini, yaitu artikel jurnal yang berjudul Pemanfaatan Sistem Perencanaan Sumber Daya Perusahaan ERP di Pendidikan Tinggi, Tinjauan Literatur dan Implikasi. Secara singkat, dalam abstraknya telah memberikan gambaran secara umum tentang apa yang akan dibahas di dalamnya. Adapun yang dibahas yakni tentang suatu sistem yang diadopsi oleh perguruan tinggi, yaitu sistem ERP. Sistem ERP merupakan aplikasi perangkat lunak terbesar diadopsi oleh perguruan tinggi, disertai dengan investasi yang cukup signifikan dalam pelaksanaannya. Dalam penelitian ini tidak hanya menjadi dasar evaluasi penelitian dan kebutuhan penelitian sebelumnya, tapi juga membuat terobosan dan mengidentifikasi hasil ERP di sektor ini dari perspektif yang berbeda. Nah, tujuan penelitiannya itu ada 3. Yang pertama itu memberikan tinjauan kritis terhadap penelitian sebelumnya dalam sistem ERP di pendidikan tinggi dengan fokus khusus pada pendidikan tinggi di Australia. Yang kedua, untuk menjelaskan penyebab dan faktor-faktor yang mengarah pada kinerja yang baik dengan ERP. Yang ketiga, untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi dan alasan dibalik masalah yang terjadi dengan implementasi sistem ERP. Nah, objek penelitiannya itu adalah sistem ERP pendidikan tinggi dengan fokus khusus pada pendidikan tinggi di Australia. Metode penelitiannya itu, artikel jurnalnya menggunakan metode kerangka teoritis yang mapan untuk mengevaluasi dampak aktual dari sistem ERP pada kinerja penggunanya, serta menggunakan tinjauan literatur sejenis. Hasil penelitiannya itu, jadi hasilnya itu meski tertinggal dari industri lain, penggunaan SI atau sistem informasi perguruan tinggi mengalami peningkatan. Dalam mewujudkan potensi hasil dan manfaat ERP dalam organisasi-organisasi ini, penelitian tentang kinerja pengguna, penggunaan sistem, dan kesesuaian SI telah diperlukan dan sangat dibutuhkan. Dan yang terakhir, hasil penelitian itu tampaknya kombinasi variabel evaluasi yang berbeda dan klasifikasi selanjutnya ke dalam dimensi dan faktor terstruktur dapat berkontribusi untuk membentuk model komprehensif yang membantu mengisi bagian penting dari kesenjangan pengetahuan dan menyelidiki ERP dan dampaknya di lembaga pendidikan tinggi dan teori SI juga. Dan untuk presentasi berikutnya, di slide-slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini ada hasil temuan berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di dalam jurnal ini. Nah, yang pertama itu peneliti perlu memindahkan fokus dari perspektif teknis dan juga organisasi ke perspektif pengguna, serta dari implementasi dan faktor keberhasilan ke masalah yang lebih penting. Kedua, institusi pendidikan tinggi bertahan di era sistem informasi dengan mengadopsi dan mengimplementasikan sistem ERP. Kemudian, kurangnya kerangka konseptual dan panggilan kritis untuk langkah-langkah yang divalidasi memerlukan lebih banyak penelitian di bidang ini dalam bentuk penelitian lebih lanjut yang memeriksa kesesuaian antara ERP dan outputnya dan persyaratan tugas di lembaga pendidikan tinggi. Oke, baik. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tentang review jurnal yang pertama. Selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari review jurnal yang pertama adalah manfaat dan dampak yang diberikan oleh sistem ERP itu memerlukan evaluasi yang ketat.
Nah, menjadikan sebagian besar studi evaluasi ERP ini berfokus pada masalah teknis atau proses implementasi dan tidak memberikan penjelasan tentang efek dari ERP atau jika ERP bekerja dengan baik atau buruk dengan pengguna tertentu dalam pengaturan tertentu. Selanjutnya, pentingnya ERP ini itu perlu lebih banyak studi telah ditekankan, terutama studi yang berkontribusi pada peran penting ERP. Juga masalah yang menjadi perhatian mendesak bagi peneliti dan praktik SI telah ditangani. Selanjutnya, berbagai alasan pun untuk memotivasi studi tentang ERP ini di berbagai sektor pendidikan tinggi, terutama di Australia, di mana sistem ini tuh mengalami perubahan, adopsi, dan penggunaan yang substansial. Nah, selanjutnya menurut kelompok kami, kelebihan dari jurnal yang pertama ini, yang pertama adalah secara keseluruhan isi dari abstrak pada jurnal ini ditulis langsung menuju ke topik bahasan yang dibahas dalam jurnal, sehingga abstrak di sini tuh di jurnal pertama tuh tidak bertele-tele, langsung menuju poinnya pada topik pembahasan. Nah, ini memudahkan pembaca untuk mengetahui secara umum apa yang dibahas oleh jurnal ini. Jadi ketika pembaca membaca abstrak pada jurnal itu sudah mengetahui gambaran umum tentang pembahasan yang akan dibahas pada jurnal. Selanjutnya yang kedua, pembahasan yang diambil pun menarik dan berguna untuk memahami tentang pentingnya sistem ERP pada perguruan tinggi, khususnya di Australia, serta faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi dari ERP, terutama implementasi pada perguruan tinggi di Australia. Nah, selanjutnya yang ketiga, artikel jurnal ini juga memberikan gambaran, teori, dan analisis yang tepat dan mudah dipahami oleh pembaca. Itu kelebihannya. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini, yang pertama itu ada kesimpulan dalam jurnalnya kurang mencakup pada seluruh isi dari jurnal. Jadi kesimpulannya itu kurang membahas tentang isinya, sehingga membuat pembaca kurang memahami pada kesimpulan. Nah, selanjutnya di sini ada review jurnal kedua. Dengan detail jurnalnya itu, yang pertama judulnya itu ada tentang sistem ERP di sektor pendidikan tinggi. Studi kasusnya itu deskriptif. Nama jurnalnya ini ERP System in the Higher Education Sector. Volume dan halamannya itu terdapat pada halaman 456 sampai 470. Dan tahun dirilisnya itu pada tahun 2009 dengan penulisnya yaitu Ahmad Rabai, Wasana Bandara, dan Guy Gebel. Nah, di sini abstrak pada jurnal yang kedua ini, jadi artikel jurnal yang berjudul Sistem ERP di Sektor Pendidikan Tinggi, Studi Kasus Deskriptif, secara singkat dalam abstraknya telah memberikan gambaran secara umum tentang apa yang akan dibahas di dalamnya. Adapun yang dibahas pada jurnal ini yaitu adalah tentang adopsi sistem ERP di Institut Pendidikan Tinggi Hayes. Nah, sekarang juga Hayes ini menjadi target pasar utama untuk vendor ERP. Dalam jurnal ini juga terdapat laporan tentang studi dari upaya penelitian yang lebih besar yang bertujuan untuk berkontribusi untuk memahami fenomena adopsi dan evaluasi ERP di Hayes di wilayah Australia dengan menyajikan studi kasus deskriptif yang dilakukan di Queensland University of Technology atau disingkat QUT di Australia dengan penekanan pada tantangan dengan adopsi ERP. Ininya jurnal ini tuh membahas tentang adopsi ERP pada perguruan tinggi dengan studi kasusnya itu pada institut perguruan tinggi salah satunya di Australia yaitu Queensland University of Technology. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Oke, selanjutnya tujuan penelitian dari artikel ini dan jurnal ini adalah untuk berkontribusi dalam memahami fenomena adopsi dan juga evaluasi ERP dalam penerapan di Australia.
dan juga bertujuan untuk membahas berbagai bidang penekanan yang masing-masing ini merupakan tantangan yang paling sering dilaporkan, termasuk juga keputusan adopsi ERP, pemilihan ERP, prosedur penyesuaian, aspek integrasi, peran konsultan, dan juga sistem ERP evaluasi. Nah, objek penelitiannya di sini yaitu fenomena adopsi dan evaluasi ERP di HEI di wilayah Australia, tepatnya itu di Queensland University of Technology. Metode penelitiannya menggunakan metode studi kasus deskriptif yang dilakukan dari Universitas Teknologi Queensland. Dan penggunaan studi kasus tunggal di sini bukan untuk mengeneralisasi atau menguji teori, namun sebaliknya, studi kasus dilakukan dengan tujuan itu untuk deskriptif. Hasil penelitiannya secara umum, seperti kebanyakan organisasi, Queensland University of Technology ini tidak secara efektif mengevaluasi implementasi ERP. Mereka telah menerapkan sistem, tapi melihat kebutuhan dan juga nilai dari melakukannya. Gitu. Nah, hambatan utama yang mereka laporkan adalah kurangnya metode evaluasi yang sistematik dan juga ekonomis. Dan juga diwawancarai menunjuk ke beragam dan terkadang unit pemangku kepentingan dalam kaitannya dengan sistem ERP di HI dan kebutuhan untuk mengidentifikasi pemangku kepentingan ini dan juga mengetahui siapa yang harus diperiksa ketika suatu sistem itu dievaluasi. Oke, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh jurnal ini, gitu, dapat didapatkan beberapa hasil temuan, yaitu yang pertama, 6 temuan bidang utama pada jurnal ini adalah sebagai berikut. Keputusan adopsi ERP, pemilihan ERP, prosedur kustomisasi, aspek integrasi, peran konsultan, dan juga evaluasi sistem ERP di QUT atau Queensland University of Technology. Nah, temuan pada jurnal ini menyarankan penelitian di masa depan yang berpotensi berharga dalam memperhatikan pertanyaan seperti bagaimana ERP dapat dievaluasi secara efektif di sektor pendidikan tinggi, kemudian juga siapakah pemangku kepentingan ERP yang relevan dalam konteks pendidikan tinggi untuk evaluasi sistem, dan apa implikasi integrasi sistem dari BRID dan kustomisasi terbaik, dan bagaimana ini bisa mempengaruhi dampak sistem pada akhirnya. Lalu juga ada beberapa hasil selanjutnya, yaitu studi lebih besar itu lebih bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini yang tadi melalui serangkaian kegiatan penelitian yang lebih lanjut yang direncanakan. Terus lebih banyak data kualitatif akan dikumpulkan melalui literatur dan data sekunder yang dapat diakses yang digunakan sebagai untuk mengidentifikasi metode evaluasi sistem ERP, untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan pengguna sistem ERP, dan juga untuk mendokumentasikan hubungan potensial antara solusi BRID terbaik, penyesuaian, dan juga dampak sistem. Kesimpulannya, studi kasus deskriptif dari Queensland University of Technology memberikan rincian tentang keputusan adopsi ERP, pemilihan ERP, prosedur penyesuaian, aspek integrasi, peran konsultan, dan persepsi evaluasi sistem ERP. Wawasan yang diperoleh di sini selaras dengan banyak masalah yang diangkat sehubungan dengan adopsi ERP di pendidikan tinggi secara global dan memberikan beberapa contoh kehidupan nyata yang dapat diikuti juga oleh universitas lainnya. Kelebihan pada jurnal ini yaitu secara keseluruhan isi dari abstrak pada jurnal ditulis langsung menuju ke topik bahasan dalam jurnal, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui secara umum apa yang dibahas. Kemudian juga pembahasannya ini diambil menarik dan berguna dengan penjelasan yang cukup detail. Teori dan analisis yang dibahas mudah dipahami. Nah, kekurangannya,
bahasa yang digunakan pada artikel jurnal ini kurang dimengerti dan dipahami oleh pembaca untuk bagian bahasanya. Oke, sekian, terima kasih penjelasan juga review jurnal dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.